Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anak soleh dan soleha al-mutakabir. Apa kabar sayang? Udah 1 minggu kita menikmati suasana liburan. Dan hari ini adalah hari Senin. Artinya Bu Rara kembali memberikan materi untuk anak soleh dan soleha semuanya, ya. Baik, anak soleh dan soleha sudah siap untuk belajar? Jangan lupa sebelum belajar kita membaca dulu basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan mudahkanlah pengertianku. Amin ya rabbal alamin. Di tema kali ini Bu Rara akan membahas tentang energi. Kira-kira ada yang tahu tidak ya? Apa itu energi? Energi. Mari kita simak. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu hal atau suatu pekerjaan. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Mari kita lihat contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Yang pertama, sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D. Yang ketiga, membantu proses fotosintesis. Yang keempat, mengeringkan ikan asin dan cucian. Yang kelima, membantu proses pembuatan garam. Anak soleh dan soleha, berikutnya kita belajar tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Apa itu teks visual? Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain dengan menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan seperti gambar. Berikut contohnya. Pada halaman 43 di buku tema 4B, anak soleh dan soleha bisa melihat ada judul tentang mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Disimak baik-baik ya sayang. Energi yang digunakan oleh makhluk hidup itu berasal dari alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk berlangsungnya kehidupan disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang walaupun dipakai secara terus-menerus, maka dia tidak akan pernah habis. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang apabila dipakai secara terus-menerus, maka lama-lama dia akan habis. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui: air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui: minyak bumi, emas, tambang, dan batu bara. Nah, selanjutnya anak soleh dan soleha, kita belajar tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap orang atau kelompok dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus dimiliki juga didapatkan oleh setiap orang. Contohnya sebagai berikut. Pelajaran yang terakhir hari ini adalah tentang tinggi rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan juga nada rendah.
Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Dan urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Berikut contoh tangga nada. Baik, anak soleh dan soleha. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar di rumah dan say alhamdulillah. Dan kita akan kembali bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa besok Selasa dan Rabu kita mengikuti Zoom sekolah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.